Kalian di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Salah satu ayat yang terus bergema di hati saya. Bahwa setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Allah dan setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Baik itu baik, baik itu jahat. Saya mengajak semua kita, mumpung kita masih hidup dan memiliki kesempatan, agar kita terus membangun ambisi yang kudus, ambisi yang suci, yaitu bagaimana menjadi salah satu orang-orang yang terkemuka di kerajaan surga. Di kerajaan surga pasti banyak orang-orang yang telah dipandang, dinilai terkemuka. Rasul Paulus, Petrus, dan para martir yang hebat-hebat sejak Tuhan kita Yesus Kristus datang ke bumi dan diiringi oleh mereka. Dan kemudian para orang percaya generasi setelah Petrus, Paulus. Orang-orang hebat, saudaraku. Orang-orang yang pasti mendapat tempat yang istimewa di mana mereka telah mengorbankan apa yang mereka miliki tanpa batas untuk Tuhan. Kepada mereka patut mendapat ayat firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tentu perbuatan yang benar, yang baik, yang positif, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Kita harus membangun dan terus membakar ambisi ini di dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang, bagaimana kita menjadi salah satu orang-orang yang terkemuka di dalam kerajaan surga. Kebenaran ini, saudaraku, pasti akan mengubah hidup kita. Kalau dulu ambisi kita arahkan kepada banyak hal. Dan itulah yang mencengkeram jiwa kita. Yang mewarnai jiwa kita. Mewarnai hidup kita. Perilaku kita diwarnai oleh ambisi-ambisi tersebut. Waktu muda kita berambisi menjadi murid teladan, menjadi juara di kelas, bisa menjadi paling tidak 5 besar, 3 besar di sekolah. Lalu ketika kita mulai lulus SLTA, kita mau kuliah, kebayang kita memiliki gelar. Apakah insinyur, apakah sarjana anu, lalu dengan gelar itu, sertifikat gelar tersebut kita melamar pekerjaan, kita mendapat pekerjaan. Lalu berpikir bagaimana memiliki pendidikan lebih tinggi, stratum 2, bergelar magister. Ya bisa magister bisnis, magister yang lainnya. Ambisi itu. Lalu ketika seseorang bisnis berambisi bagaimana uangnya bertambah. Dan pada umumnya, saudara, hampir bisa dikatakan semua. Orang tidak pernah puas dalam satu nominal jumlah uang yang dimiliki. Ia mau memiliki uang lebih besar lagi. Kemudian kalau ia melihat orang lain memiliki perusahaan lebih besar, perusahaan multinasional, dia juga ingin memiliki perusahaan besar seperti itu. Ketika seseorang jalan-jalan di sebuah tempat melihat rumah dengan model rumah tertentu, dia berambisi punya rumah itu. Ketika temannya memiliki kapal pesiar, yacht, dia juga ingin punya. Sampai punya jet pribadi. Dan itu melekat di dalam dirinya, kebanggaan memiliki kapal pesiar, jet pribadi. Apalagi politisi, saudara.
masuk ke dalam partai, bagaimana bisa menjadi pengurus, lalu bagaimana bisa menjadi anggota DPR, bagaimana bisa menjadi pejabat pemerintah, sudah menjadi pejabat pemerintah, bagaimana bisa naik terus. Dan manusia tergulung seperti bola salju dengan berbagai ambisi-ambisinya. Semua kita dulu pada umumnya begitu. Hampir semua kita bisa dikatakan semuanya. Kita punya berbagai ambisi. Dari hal kecil, hobi-hobi, sampai hal-hal besar yang melibatkan seluruh potensi hidup kita. Coba renungkan saudara. Apa yang kita bisa capai dari ambisi yang kita bangun, kita nyalakan di dalam diri kita. Pada akhirnya lenyap seperti uap, saudara. Sia-sia. Seperti yang dikatakan Ayub, manusia datang sendiri, pergi sendiri juga. Datang telanjang, kembali telanjang. Tidak ada selembar benang pun, saudara. Tidak ada selembar benang pun yang ada di bawah. Tidak ada. Dan pulang pun juga tidak membawa selembar benang pun. Yuk kita berambisi, saudara. Saya takut kalau ambisi itu padam, digantikan oleh keinginan ambisi-ambisi yang lain. Kita berambisi, kita menjadi salah satu orang terkemuka di kerajaan Allah. Bukan karena kita gila hormat, tetapi memang sudah sepatutnya kita tidak mencari kehormatan dari manusia, tidak mencari pujian dari manusia, tapi kehormatan dan pujian dari Tuhan. Mungkin sekarang saudara adalah orang-orang yang terbuang, outcast. Dalam lingkungan keluarga besar, sudah dipandang paling rendah, underdog, yang paling tidak dipandang. Saudara dianggap paling miskin. Mungkin namamu rusak. Engkau tidak memiliki citra yang baik di mata orang. Keadaanmu terpuruk paling rendah. Keadaan seperti ini, saudara, bisa memicu kita berambisi untuk menjadi orang terkemuka di dalam kerajaan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara menjadi orang terkemuka di dalam kerajaan Allah. Maksud saya salah satu orang-orang terkemuka. Kita bukan mau bersaing karena kita tidak boleh bersaing. Kita bukan gila hormat karena kita memang tidak boleh gila hormat. Tapi Tuhan mengendaki kita memiliki kehormatan itu. Sebagai anak-anak Allah, Bapa di surga ingin kita memiliki kehormatan itu. Biar sudah dipandang tidak bernilai di mata manusia, termasuk orang yang terbuang. Nama saudara rusak, Anda tidak memiliki citra baik di mata manusia. Bahkan tidak ada seorang pun yang memandang saudara sebagai orang terhormat. Tapi kalau Tuhan yang memandang saudara sebagai layak menerima pujian. Betapa indahnya. Bayangkan saudaraku, suatu hari semua orang akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kalau saya boleh dramatisir, satu persatu dipanggil Tuhan. Ya, nah saudara pada waktu itu baru bisa bersukacita di dalam Tuhan. Orang boleh sombong dengan kekayaannya. Maksud saya bisa. Tuhan juga tidak bisa melarang kalau orang itu mau sombong. Orang bisa sombong dengan nama besar, popularitas, gelar, pangkat, nama baik, dan lain sebagainya di dalam dirinya. Orang bisa meninggikan diri setinggi-tingginya. Tapi kalau suatu hari orang itu menutup mata, tidak bernilai. Apa artinya, saudara? Berbahagialah orang yang merendahkan diri karena akan ditinggikan. Jangan lupa, saudara, goreskan ini di dalam hatimu. Jadilah orang yang terhormat di mata Allah, yang layak mendapat pujian dari Allah. Berbahagialah saudara yang menjadi salah satu orang terkemuka di dalam kerajaan surga. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Ini benar-benar berkat.
beberapa bulan belakangan ini, saudara, ini yang saya doakan. Jadikan saya salah satu orang terkemuka di kerajaan-Mu Tuhan. Bukan mau saingan dengan orang lain, karena memang Bapa ingin kita menjadi terhormat. Hidup sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya, sebebas-bebasnya dari keterikatan dunia, dan mengabdi sebaik-baiknya kepada Tuhan. Ya, oke, angkat tanganmu, saudara. Segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Elohim Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa besok jam 5 pagi. Jangan terlambat. Tuhan memberkati.